Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Alvini dengan NIM 241252455. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karbohidrat kimia organik kelompok 4. Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Hidrat dari karbon. Hidrat berarti arang atau sakarida dari bahasa Yunani sakaron berarti gula. Biomolekul terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti pada molekul air dan rumus empiris CmH2ON dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Ini adalah gambar struktur karbohidrat. Ada furan dan ada piran. Jenis-jenis karbohidrat yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua oligosakarida, yang ketiga polisakarida. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida ialah karbohidrat sederhana dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat. Monosakarida yang paling sederhana adalah gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Monosakarida dalam jumlah atom C ada 4. Ada tritosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Dalam gugus fungsional adosa, glukosa, yaitu tritosa dan tetrosa. Dalam ketosa, fruktosa, ada pentosa dan heksosa. Ini adalah contoh struktur kimia dari glukosa, dan ini adalah contoh struktur kimia dari fruktosa. Yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida senyawa yang termasuk oligosakarida mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain, seperti ini, membentuk satu molekul disakarida. Oligosakarida yang lain adalah trisakarida, yaitu terdiri atas 3 molekul monosakarida, dan tetrasakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Oligosakarida yang paling banyak terdapat di alam ialah disakarida. Oligosakarida ada disakarida, ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ada trisakarida, terdapat rafinosa, dan di tetrasakarida terdapat stagiosa. Ini adalah contoh struktur kimia sukrosa. Dan ini adalah contoh struktur kimia maltosa, dan ini adalah contoh struktur kimia laktosa. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida adalah molekul besar dan kompleks yang tersusun dari banyak monosakarida. Jika penyusunnya hanya satu jenis monosakarida disebut homopolisakarida, sedangkan jika mengandung lebih dari satu jenis senyawa disebut heteropolisakarida. Umumnya, polisakarida berwarna putih, tidak berbentuk kristal, tidak manis, dan tidak memiliki sifat mereduksi. Berat molekulnya sangat besar, bisa mencapai jutaan. Polisakarida yang larut dalam air akan membentuk larutan koloid. Polisakarida ada homopolisakarida, ada dextrin, selulosa, glikogen, inulin, dan pati. Dan heteropolisakarida ada asam hyaluronik, heparin, kondroitin sulfat, dermatan sulfat, dan keratan sulfat. Selulosa polimer tidak bercabang dari glukosa melalui ikatan beta 1,4 glikosidit. Ini adalah contoh struktur kimia selulosa.
Ada uji identifikasi karbohidrat. Yang pertama, uji iodin. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan 2 tetes larutan iodin ke dalam tabung reaksi. Uji iodin digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida. Jika tidak terjadi perubahan warna, berarti sampel adalah mono atau disakarida. Warna biru menandakan pati, dan warna coklat menunjukkan glikogen, dan warna merah menunjukkan dextrin. Eh, Contoh persamaan reaksi iodin. Ini terdapat dari jurnal yang kelompok 4 bahas. Sebanyak 1 mili larutan uji sampel yogurt A, B, C, dan E, dan F dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Selanjutnya ditambah 2 tetes larutan iodin ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel tersebut. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Berdasarkan uji yang telah dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, D, dan F menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat. Sampel mengandung glikogen. Ini adalah contoh reaksi iodin. I2 plus Ki menjadi I3- plus K plus. Anion triodida. Amilum plus I3- menjadi amilosa iodin kompleks. Maaf, belum sampai U. Yang kedua ada uji Benedict. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 mili reagen Benedict atau Valium A dan B. Selanjutnya dipanaskan. Uji Benedict digunakan untuk mendeteksi gula bereduksi, membentuk enediol yang mampu mereduksi ion tembaga menjadi endapan merah oksida tembaga. Perubahan warna hijau hingga merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, dan maltosa atau laktosa. Sedangkan tanpa perubahan warna menunjukkan sukrosa. Persamaan reaksi Benedict. Uji Benedict digunakan untuk mendeteksi gula bereduksi. Dalam suasana basa, gula bereduksi mengalami tautomerisasi menjadi enediol yang mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi endapan merah bata Cu2O. Warna hijau, warna hasil reaksi hijau, kuning, hingga merah menunjukkan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, atau laktosa. Sedangkan tidak adanya perubahan warna tetap biru menunjukkan sampel tidak mengandung gula reduksi. Ini contoh reaksi Benedict gula plus 2 Cu plus 2 atau Benedict plus 5OH- menjadi karboksilat plus Cu2O tembaga plus CH2O oksida. Yang ketiga ada uji Barfoot. Sebanyak 2 mili reagen Barfoot dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2 mili larutan sampel, kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama 3 menit, lalu didinginkan. Uji Barfoot dilakukan untuk mengidentifikasi monosakarida di dalam sampel. Jika terbentuk warna merah di dasar tabung, menandakan karbohidrat golongan monosakarida seperti glukosa, fruktosa, manosa, atau galaktosa. Tetapi jika tidak atau laktosa, sedangkan tanpa perubahan warna menunjukkan sukrosa. Contoh persamaan reaksi Barfoot. Sebanyak 2 mili reagen Barfoot dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2 mili larutan sampel yogurt A, B, C, D, E, dan F. Kemudian, tabung reaksi berisi sampel dipanaskan dalam air mendidih selama 3 menit, lalu didinginkan di bawah air yang mengalir. Selanjutnya, diamati endapan merah yang terbentuk di dasar tabung reaksi tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, tidak terbentuk endapan warna merah di dasar tabung pada sampel yogurt A, B, C, D, dan E.
Tidak terjadi perubahan pada sampel yogurt menandakan bahwa sampel termasuk golongan disakarida. Namun pada sampel F terdapat endapan warna merah di dasar tabung. Hal ini menandakan bahwa sampel bukan merupakan golongan disakarida. Contoh reaksi Barfoot yaitu gugus karbonil bebas plus Cu2 plus ion kompleks menjadi Cu2O endapan merah bata plus R C rangkap 2OH. Yang keempat ada uji Seliwanov. Sebanyak 3 mili reagen Seliwanov dimasukkan ke dalam 1 mili larutan sampel di dalam tabung reaksi, kemudian didihkan selama 30 detik lalu didinginkan. Uji Seliwanov dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldosa dan gugus ketosa pada sampel. Jika terbentuk warna merah jari, menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Akan tetapi, jika tidak terbentuk warna merah jari, maka diduga mengandung glukosa, manosa, atau galaktosa. Contoh persamaan reaksi Seliwanov. Sebanyak 3 mili reagen Seliwanov dimasukkan ke dalam 1 mili larutan sampel yogurt A, B, C, D, E, dan F di dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan selama 30 detik lalu didinginkan. Selanjutnya, diamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, dan D tidak terbentuk warna merah jari, maka diduga mengandung glukosa, manosa, atau galaktosa. Sedangkan pada sampel E dan F terbentuk warna merah jari yang menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Ini adalah contoh reaksi Seliwanov. Ketosa menjadi furfural, menjadi resinol, kemudian menjadi merah jari. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.